Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Kita sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Bukunya yang mana? Bukunya yang ini. Nanti di rumah dipelajari bukunya yang ini kalau matematika ya. Yuk, kita mulai pelajaran matematika sekarang ya. Nih, kita belajarnya di kelas 5. Materinya adalah pecahan. Contoh pecahan di sini ada 2/5, 4/6, 9/15, dan 15/7. Perhatikan yang ibu tulis pakai warna merah dan warna biru. Dalam pecahan 9/15, yang di atas yang ibu tulis warna merah ini itu disebutnya pembilang. Dan yang bawah yang ibu tulis pakai spidol warna biru itu disebutnya penyebut. Ingat ya, yang atas namanya pembilang dan yang bawah namanya penyebut. Ini pecahan dalam bentuk angka. Ada juga pecahan dalam bentuk gambar. Di sini contoh ibu ada 3, ada A, B, C. Gambar ini juga mewakili pecahan. Jika ada pertanyaan, bagian yang diarsir menunjukkan pecahan berapa? Nah, perhatikan gambar A. Ini ada satu buah kotak dibagi menjadi 2. Yang satu kita arsir dan yang satu tidak diarsir. Maka bagian yang diarsir menunjukkan pecahan. Yang diarsir ada berapa bagian? 1. Tadi satu kotak dibagi menjadi 2, berarti yang diarsir menunjukkan pecahan 1/2. Itu ya. Terus ada gambar yang ketiga, gambar B. Satu kotak dibagi menjadi 3. Yang diarsir menunjukkan pecahan berapa? Lihat yang diarsir di kotak itu ada berapa kotak? 1, berarti menunjukkan pecahan 1 per berapa? Tadi dibagi menjadi 3, 1/3. Gitu ya. Terus gambar yang ketiga. Ada satu buah kotak dibagi menjadi 4. Bagian yang diarsir ada berapa? 1, 2. Jadi gambar ini menunjukkan pecahan 2 per, jadi satu kotak dibagi menjadi 4, berarti 2/4. Nah, gampang kan? Ini pecahan ini kita mengulang pelajaran dari kelas 2 dan kelas 3. Nih, pahami dulu ya. Ingat-ingat lagi pelajaran kelas 2 dan 3 dan kelas 4. Kita mengulang di kelas 5. Ya, udah paham ya? Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke penjumlahan pecahan. Nah, ini adalah salah satu contoh penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Ingat tadi penyebut berarti yang bawahnya sama. Nah, caranya kalau penjumlahan pecahan berpenyebut sama, yang atas ini kita tambah dan yang bawah itu tetap. Ingat-ingat ya. Kalau penyebutnya sama, yang bawah tetap, yang atas dijumlahkan. Kenapa? Karena di sini adalah penjumlahan, ya. Yuk, kita coba. Contoh 2/5 ditambah 1/5. Tadi ingat, yang bawah tetap kita tulis di sini tetap ada 5. Yang atas 2 ditambah 1. 2 ditambah 1. Berapa hasilnya? 2 tambah 1 sama dengan 3 dan 5-nya tetap. Tinggal ditulis. Nah, gampang kan? Bisa kan? Coba kita latihan dulu. Yang pertama, 4/8 ditambah 3/8. Coba di rumah kerjain. Siapa cepat? Yuk. Udah selesai belum? Coba kita cek jawaban siapa yang sama dengan jawaban Bu Guru.
tetap, yaitu 8. Yang atas 4 ditambah 3 sama dengan berapa? 7/8. Siapa yang sama jawabannya dengan jawaban Bu Guru? Ya, yang belum sama nanti diperhatikan lagi, diulang lagi ya. Nah, itu untuk penjumlahan. Sekarang kita tentang pengurangan dengan berpenyebut sama. Prosesnya sama seperti penjumlahan, tapi ini dengan pengurangan. Nih, sama. Bawah tetap. Yang atas dikurang. Nih, tulis 5 tetap jadi 5. Atasnya 7 dikurang 4. Sama dengan berapa? Ingat, kalau nulis pecahan sama dengan dulu pecahannya di tengah garisnya ya. Tidak boleh di bawahnya atau di atasnya, di tengah. 5-nya tetap. 7 dikurang 4 berapa? Ya, 3. Hasilnya adalah 3/5. Yuk, coba dulu di rumah. 7/10 dikurangi 4/10. Yuk, coba dulu, yuk kerjain. Siapa bisa? Nanti kita periksa bareng-bareng ya. Siapa yang udah selesai? Udah semua ya, kan gampang ya. Coba kita cek jawaban siapa yang sama atau yang benar dengan jawaban Ibu Guru. Ingat, yang bawah tetap ditulis 10. Yang atas 7 dikurang 4 sama dengan berapa? 3. Jadi hasilnya adalah 3/10. Ya, jawaban siapa yang benar? Ya, pintar ya. Pasti semuanya benar karena masih gampang. Ya, yaitu adalah penjumlahan dan pengurangan berpenyebut sama. Nah, sekarang kita sudah bisa mengerjakan pengurangan dan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Nah, sekarang selanjutnya kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan berpenyebutnya beda. Gimana caranya, Bu? Yuk kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan menghitung penjumlahan pecahan dengan berbeda penyebut. Penyebutnya beda, yang bawahnya beda. Tadi kalau bawahnya sama, tinggal kita pindahin aja, tetap. Nah, kalau bawahnya beda atau penyebutnya beda, gimana caranya? Nah, ingat-ingat pelajaran KPK. KPK 4 dan 6 itu berapa? Yang lupa, nanti lihat video Ibu tentang KPK ya. Nih, KPK dari 4 dan 6 adalah berapa? 12. Sama-sama 12 ya. Kenapa? 12 dibagi 4 dan 12 dibagi 6. Selain pakai KPK, kalau KPK ini 4 dan 6 udah pasti 12. Kalau cara gampangnya, kalau kamu udah hafal perkalian, nih kalau kelas 5 pastinya udah hafal dong perkalian sampai 9 tuh harus sudah hafal. Kalau yang hafal perkalian 9 sampai 9, angka 4 dan 6 kamu cari angka berapa yang sama-sama bisa dibagi dengan angka 6 dan angka 4. Terdapat angka 12 ya. Jadi caranya gimana? Udah dapat ini sama, penyebutnya sama. Nih, 12 ini dibagi 4. Nih, 12 dibagi 4. Sama dengan berapa 12 bagi 4? Hah? 2. Siapa tadi yang bilang 2? 12 dibagi 4 jawabannya 3. Nah, angka 3 ini kita kalikan dengan angka 2. 2 dikali 3 sama dengan berapa? 2 kali 3 6 ditulis di sini. Paham kan? Nih, yang satu lagi 12 dibagi 6. 12 dibagi 6
sama dengan 2. Nah, angka 2 ini dikalikan dengan angka 3. Nih, 3 kali 2. Hasilnya kita tulis di sini. Nih, hasil ini kita tulis di sini. Kalau hasil yang ini kita tulis di sini. 3 kali 2 sama dengan 2. Nah, kalau udah sama, tinggal yang bawah tetap, yang atas ditambah. 6 tambah 6, 12. Yang 12-nya tetap. Bisa? Yuk, coba latihan. 1. 2/3 ditambah 3/5. Berapa? Ayo coba dihitung dulu di rumah. Ntar kita samain jawaban Bu Guru sama apa enggak. Yuk coret-coret dulu di rumah. Udah siapin kan kertasnya? Coba dulu. Pertama kita taruh dulu ini tandanya. Ingat di tengah-tengah ya. Nih di tengah-tengah. KPK 3 dan 5 atau angka berapa ya Bu yang bisa dibagi angka 3 sama 5? Yuk yang perkaliannya cepet. Yuk berapa? Nih 15 ya. Siapa yang benar nih? Penyebutnya 15 yang udah ngerjain. Tuh 15. Ingat tadi 15 dibagi 3. 15 bagi 3 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan ya 10. Yang satu lagi 15 dibagi 5. Berapa? 3. 3 dikali 3 berapa? 9. Jadi hasilnya adalah 10 ditambah 9, 19. 15-nya tetap. Tuh, gampang kan? Siapa yang benar jawabannya? Ya, 100 yang benar ya, bukannya ya. Nih, itu adalah penjumlahan. Sekarang kalau pengurangan gimana? Sama prosesnya seperti penjumlahan. Kita samakan dulu penyebutnya, ingat KPK ya. Atau cari nih bilangan yang bisa sama-sama dibagi angka 6 dan 3. Yuk, yang perkalian harus cepet. Ayo cepet. Ayo. Berapa kali berapa? Yuk. Yuk. Berapa? Yang bisa sama-sama dibagi 3 dan 6. Berapa? Yang mendekati paling dekat. Jangan jauh-jauh. Yang paling dekat. Ya. Nah, 6. Yuk. 6 dibagi 6. 1 dikali 4. 4. 6 dibagi 3. 2. 2 dikali 1. Berapa? 2. Tuh. 6-nya tinggal dipindahin kenapa? Sudah sama tetap. Ada 6. 4 dikurang 2. Ada 2. Soal 1 latihan. Yuk latihan 1 aja. Berapa ya Bu? 3 per berapa ya? 3/4 dikurangi 1/2. Ya cepet-cepetan siapa? Ya dikerjain dulu cepet-cepetan. Ayo. Nih taruh dulu sama dengan nih 4 sama 2 sama-sama yang bisa dibagi 4 dan 2 berapa? Ya 4. Nah siapa yang benar? Ini udah benar. 4 dibagi 4 1 kali 3 3. 4 dibagi 2 ya dapatnya 1. Hah? 4 dibagi 2 1. Siapa tadi yang bilang? Coba ingat-ingat lagi. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 dikali 1 ya 2 kali 1 2. Ditulis di sini. 3
1. 4-nya tetap. Hasilnya ada 1/4. Ya, bisa kan? Nah, coba di rumah sekarang ya, latihan tugasnya. Kerjakan buku paket matematika. Buku paket matematika yang tadi Ibu tunjukin ya di awal video ya. Halaman 2, nomor 1A sampai D. 1A, B, C, D. Halaman 9, nomor 1A sampai C. Jadi nomor 1A, B, C. Halaman 13, nomor 1A sampai C, yaitu nomor 1A, B, C. Ditulis di buku tulis. Kalau ada yang belum jelas, nanti boleh telepon 5A telepon Bumi, 5B telepon Pak Fadil, 5C telepon Bu Ami, ya. Jangan takut-takut, boleh telepon Bu Guru kalau belum jelas, oke? Ya, sekian dulu ya pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semuanya paham dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Ya, demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.